Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Salsabila Rahab, NPM 2108260225, Blok Ginekologi. Jadi, saya di sini akan menjelaskan mengenai mind map tentang perdarahan uterus abnormal. Yang pertama itu ada definisi. Nah, definisinya sendiri itu meliputi semua kelainan haid, baik jumlah maupun lamanya. Manifestasi klinisnya itu bisa dapat berupa perdarahan yang banyak, sedikit, siklus haid yang memanjang, atau tidak beraturan. Nah, etiologinya sendiri yaitu adalah kelainan struktur yang dapat dinilai dengan berbagai teknik pencitraan atau pemeriksaan histopatologi. Selanjutnya itu ada kelainan non-struktur yang tidak dapat dinilai dengan teknik pencitraan atau histopatologi. Selanjutnya itu ada faktor resiko. Faktor resiko sendiri itu adalah ada koagulopati, hipotalamus yang imatur, gangguan psikogenik, tumor ovarium, dan insufisiensi fungsi luteal. Nah, pendarahan uterus abnormal sendiri diklasifikasi menjadi dua, itu ada PALM dan Quine. Nah, pada PALM itu terdiri dari polip, adenomyosis, leiomyosis, malignansi, and hyperplasia. Kalau Quine itu dia koagulopati, ovulatory dysfunction, endometrial, iatrogenic, sama not yet classified. Selanjutnya itu ada bagaimana cara penegakan diagnosanya. Pertama dari anamnesis. Nah, pada anamnesis itu biasanya ditanyakan tentang siklus haid sebelumnya serta waktu terjadinya PUA, jumlah darah haid, kemungkinan kelainan uterus, faktor risiko kelainan tiroid, riwayat kelainan hemostasis, dan penambahan dan penurunan berat badan yang drastis. Baru kita lakukan pemeriksaan fisik, vital sign, pemeriksaan umum head to toe, pemeriksaan ginekologi, penilaian dinding endometrium, penilaian uterus, serta penilaian miometrium. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya sendiri itu biasanya berupa USG, pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan faktor pembekuan darah. Untuk penata laksanaannya, biasanya tata laksananya itu menggunakan prinsip penanganan ditentukan pada kondisi hemodinamik, misal pada nilai Hb-nya itu kurang dari 10 atau perdarahan aktif dan banyak. Nah, biasanya pertama tuh lakukan rawat inap, dilakukan infus RL dan oksigen, transfusi jika Hb-nya kurang dari 7, baru dilakukan estrogen equine konjugasi 2,5 mg oral setiap 6 jam, terus ditambah prometasin 25 mg per oral. Selanjutnya kita beri terapi medikamentosa gagal, maka ditangani dengan terapi bedah. Nah, kalau dia rawat jalan tuh biasanya diberikan estrogen equine konjugasi 2,5 mg per oral setiap 6 jam, ditambah prometasin 25 mg oral, asam tranexamat 3 kali 1 gram diberikan bersamaan dengan estrogen equine konjugasi. Selanjutnya itu ada diagnosis banding dari perdarahan uterus abnormal, yaitu ada kelainan panjang siklus haid, kelainan banyaknya darah haid, kelainan lamanya haid, serta gangguan lain berhubungan dengan haid. Untuk edukasinya, biasanya kita mengedukasi tentang penggunaan obatnya. Kita anjurkan pasien untuk bed rest, edukasi perjalanan penyakit, edukasi efek penggunaan kontrasepsi, dan edukasi tentang keislaman. Baik, sekian dari presentasi mind map saya. Bila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Ini referensi yang saya gunakan dalam membangun mind map saya. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.